Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aulia dengan NPM 18312706440263. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang vlog TS dari mata kuliah Teknik Riset Operasional K01. Untuk soal yang pertama, contoh teknik riset operasional yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Riset operasional tentunya dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Dalam permasalahan yang kompleks, pengambilan keputusan tidak lagi ditunjang hanya oleh intuisi pemimpin atau manajemen, melainkan didukung oleh hasil analisis dari kumpulan data yang ada. Yang pertama, dari sisi keuangan, yaitu bisa digunakan analisis cash flow, investasi, aturan pembelian bahan dengan harga bervariasi. Dari sisi distribusi, untuk lokasi dan ukuran gedung, pusat distribusi, mikro distribusi, kebijakan distribusi. Dan dari sisi perencanaan, jumlah, ukuran, lokasi, dan lain-lain. Dari industri, bisa di perencanaan industri, stabilisasi produksi karyawan. Kelima, manajemen konstruksi, kebijakan maintenance, jumlah karyawan maintenance. Yang keenam, dari sisi marketing, dapat dilihat dari pemilihan produk, timing, perlakuan terhadap kompetitor. Dan yang terakhir, dari sisi personel, yaitu pemilihan personel gabungan antara umur dan keterampilan, skill untuk setiap karyawan. Untuk soal nomor 2, berikan penjelasan tentang metode simplex dan metode linear programming. Untuk metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas. Untuk metode linear programming merupakan metode yang tepat untuk memecahkan masalah yang dialami oleh perusahaan. Metode linear programming membantu perusahaan dengan cara mengkombinasikan variasi produk yang ada berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan produksi secara optimal untuk memperoleh keuntungan maksimal. Untuk soal yang nomor 3, yaitu carilah sebuah jurnal yang menggunakan metode transportasi. Di sini saya mengambil dari jurnal dengan judul Optimasi Distribusi Gula Merah pada UD Sari Bumi Raya menggunakan model transportasi dan metode Risk-Cost. Ini dari Universitas Dian Nuswantoro, Nakula, Semarang, Fakultas Ilmu Komputer. Ini untuk abstrak dan pendahuluannya bisa dilihat. Di sini optimasi distribusi gula merah pada UD Sari Bumi Raya menggunakan model transportasi dan metode less cost dengan tujuan menerapkan biaya transportasi distribusi gula merah pada UD Sari Bumi Raya dengan menggunakan less cost method atau metode biaya terkecil dan modified distribution atau MODI, supaya perusahaan dapat mengetahui biaya distribusi gula merah yang optimal sehingga dapat menjadi solusi bagi pihak UD Sari Bumi. Batasan masalahnya yaitu hanya membahas optimasi biaya distribusi gula merah saja. Output system merupakan biaya distribusi gula merah yang optimal. Bahasa yang digunakan dalam perancangan sistem tersebut adalah HTML dan PHP. Untuk di sini bisa dilihat dari optimasi distribusi sistem distribusi, dan di sini yang menjadi bahan adalah model transportasinya. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah.
Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber dan beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Metode transportasi berkaitan dengan suatu situasi di mana suatu komoditas yang ingin dikirim ke sejumlah source atau sumber menuju ke sejumlah destination atau tujuan. Jenis-jenis model transportasi terdapat beberapa cara dalam model transportasi dan metode distribusi, yaitu yang pertama, untuk menentukan solusi awal dapat digunakan metode Northwest Corner, metode sudut barat laut. Yang kedua, metode less cost, metode biaya terkecil. Yang ketiga, metode Farm-Vogels approximation metode. Untuk menentukan solusi akhir yang optimal dapat digunakan metode modified distribution atau body. Yang kedua, metode stepping stone. Dalam penyelesaian optimasi dengan cara metode MODI atau modified distribution. MODI tidak lain dari algoritma batu loncatan atau stepping stone dengan teknik yang sudah diperhalus untuk menghitung indeks. Saya kira itu ya, bisa dilihat jelas untuk jurnalnya, sedikit pembahasan. Untuk kesimpulannya, saya kira penerapan model transportasi distribusi dengan menggunakan metode less cost dapat memberi solusi pada Yudhisari, Bumi Raya, dan pengoptimalan biaya distribusi gula merah. Biaya transportasi pendistribusian gula merah pada perusahaan sebelumnya mencapai 700.000. Setelah dihitung metode less cost dan MODI, hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa transportasi distribusi optimal adalah sebesar 574.300. Jadi di sini dari 700 menjadi 574.300, selisihnya senilai 125.700 atau 17,96%. Dan untuk soal nomor 4, carilah sebuah kasus sederhana menggunakan linear programming dengan metode grafik. Itu saya mengambil contoh dari seorang pengrajin menghasilkan satu tipe meja dan satu tipe kursi. Proses yang dikerjakan hanya merakit meja dan kursi. Dibutuhkan waktu 2 jam untuk merakit satu unit meja dan 30 menit untuk merakit satu unit kursi. Perakitan dilakukan oleh 4 orang karyawan dengan waktu kerja 8 jam sehari. Pada umumnya pelanggan membeli paling banyak 4 kursi dan 1 meja. Oleh karena itu pengrajin harus memproduksi kursi paling banyak 4 kali jumlah meja. Harga per unit meja adalah 1,2 juta dan per unit kursi adalah 500.000. Formulasikan kasus tersebut dalam model matematika. Penyelesaiannya ada beberapa langkah. Untuk langkah pertama, mengidentifikasi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya membatasi berdasarkan informasi yang diberikan pada soal. Tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimumkan pendapatan. Jadi langkah pertama itu dengan memaksimumkan pendapatan. Alternatif keputusan adalah jumlah meja dan kursi yang akan diproduksi. Untuk langkah yang kedua yaitu memeriksa sifat proporsionalitas, aditivitas, divisibilitas, dan kepastian. Informasi di atas tidak menunjukkan adanya pemberian diskon sehingga harga jual meja maupun kursi akan sama meskipun jumlah yang dibeli semakin banyak. Penggunaan sumber daya atau waktu kerja karyawan dan pangsa pasar merupakan penjumlahan waktu yang digunakan untuk memproduksi meja dan kursi. Maka dapat dinyatakan juga sifat aditivitas dipenuhi. Sifat divisibilitas dan kepastian juga dipenuhi. Untuk langkah ketiga ada 2 variabel keputusan dan 2 sumber daya yang membatasi. Fungsi tujuan merupakan maksimisasi karena semakin besar pendapatan akan semakin disukai oleh pengrajin. Kendala pertama yaitu batas waktu, bukan ketidaksamaan